Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2865 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Petrus sedang bicara tentang penderitaan orang percaya. Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan itu yang sangat-sangat hebat. Tapi ujungnya Tuhan Yesus menang. Kemenangannya dinyatakan melalui kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kematian Yesus. Yesus turun di dunia orang mati. Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang menunggu penghakiman yang mati dari zaman Nuh. Tuhan Yesus tidak menawarkan keselamatan kepada mereka. Tuhan Yesus memproklamasikan kemenangannya melalui kebangkitannya. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dia memberitakan Injil di sana. Bukan lagi menawarkan keselamatan kepada orang-orang mati itu, tetapi memproklamasikan kemenangan Yesus melalui kebangkitannya. Amin. Haleluya. Saudara, ada banyak orang yang salah menafsirkan ini, sehingga mereka disesatkan. Mereka pikir bahwa memberitakan Injil kepada orang mati, bagi mereka, oh itu Alkitabiah. Tuhan Yesus turun memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyatakan kemenangannya, bukan lagi menawarkan keselamatan kepada mereka. Urusan orang mati sudah selesai, saudara. Amin. Saudara ingat, Tuhan Yesus
pernah menceritakan tentang ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini selama dia hidup, dia tidak mau peduli dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Tidak ada kasih dalam kehidupannya, sehingga dia hidup foya-foya, padahal orang-orang di sekitarnya membutuhkan belas kasihannya. Lazarus yang miskin, dia mau hidup saja susah. Dia harus berebutan makanan dengan anjing-anjing untuk dapat bertahan hidup. Saudara, kemudian orang kaya mati, Lazarus juga mati. Ingat, ada satu kepastian dalam kehidupan kita semua pasti mati. Amin. Dan saudara, apa yang terjadi setelah kematian itu bersifat kekal. Saudara, orang kaya yang hidupnya selama di dunia foya-foya, punya segalanya, menikmati hidupnya. Tetapi setelah dia mati, tempatnya ada di neraka. Kenapa dia ada di neraka? Karena dia tidak ada kasih kepada sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar saudara, bisa saja saudara bisa senasib dengan orang kaya ini. Bapak, Ibu, sudah bertobat, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Haleluya. Saudara, Lazarus yang hidupnya susah, hidupnya sangat-sangat memprihatinkan selama dia ada di dunia. Setelah dia mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya ini melihat, dan dia kemudian berseru kepada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham mengasihani dia dan menyuruh Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah orang kaya ini. Sebab dia merasa sangat-sangat kesakitan, begitu menderitanya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa kematian dapat dialami oleh semua orang. Tidak ada yang kebal dengan kematian. Makanya kematian itu adalah satu kepastian. Kita semua pasti mati. Bapak, Ibu, Saudara, yang menentukan kita nanti surga dan neraka selama kita ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita menangkap pesan bahwa selama kita hidup ini, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kematian kita. Jangan sampai saudara, kita sudah mati, kita menderita, baru kita menyesal, sudah terlambat. Orang kaya ini kan meminta supaya Bapak Abraham menyuruh Lazarus pergi ke rumah orang kaya ini dan beritahukan ada 5 orang saudaranya supaya mereka bertobat. Saudara, Abraham bilang, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Selama kita ada di dunia, mari kita mau hidup percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Amin. Supaya kalau kita sewaktu-waktu Tuhan panggil, tempat kita di sorga. Amin. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar
Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Amin. Makanya firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita agar kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jangan melepaskan kepercayaan saudara hanya karena perkara-perkara dunia. Akhirnya saudara lepaskan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, hanya satu-satunya jalan menuju sorga hanya melalui Yesus. Memang saudara, untuk berjalan di jalan yang benar itu jalan salib, jalan penderitaan, tetapi percayalah saudara, ujung-ujungnya adalah keselamatan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan melepaskan iman saudara hanya karena jodoh, hanya karena mau ingin naik pangkat, jabatan. Saudara meninggalkan iman saudara hanya karena perkara-perkara dunia. Betapa bodohnya kita menukarkan keselamatan hanya karena perkara-perkara dunia yang nanti semua yang ada di dunia ini akan hancur lebur, akan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara, tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Kristus itu yang membawa kita kepada keselamatan. Amin. Haleluya. Dan Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan itu. Percaya Yesus pasti selamat. Tidak percaya Yesus sudah pasti tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, ketaatan kita pada Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 menceritakan tentang Nuh. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh yang tidak taat, mereka binasa. Tapi ada 8 orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena ketaatan. Amin. Saudara, pastikan saudara taat pada Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara mengaku orang percaya, orang Kristen, tetapi masih kepala batu. Tuhan perintahkan untuk mengampuni, saudara masih keras hati. Tuhan perintahkan saudara untuk mengasihi sesama, tapi yang ada hanya membenci, dendam, sakit hati kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ketaatan akan menyelamatkan saudara. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan diselamatkan. Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang taat. Taat pada perintah Tuhan. Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, kerjakan, lakukan. Itulah kehendak Tuhan. Sama seperti saudara yang sudah punya anak, saudara suruh anak saudara lalu mereka mengerjakan, pasti saudara senang. Itu menyukakan hati saudara kan? Terlebih lagi Tuhan, ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan senang. Amin. Dan sudah pasti Tuhan memberkati orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan akan menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara perhatikan ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya apa? Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya menangkap di sini, menerima baptisan adalah respon kita, orang percaya, menerima keselamatan. Saudara, mari kita lihat dalam Injil
Markus pasal 16, ayatnya yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara lihat ayat 15, ayat sebelumnya, di sana ada kata perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Saudara, orang yang percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penginjil, oleh gembala pendeta saudara, orang yang percaya pada pemberitaan Injil itu meresponnya dengan memberikan dirinya untuk menerima baptisan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas, ayat 16. Siapa yang percaya dan apa? Dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Siapa yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Jadi baptisan itu adalah respon kita, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan sudah pasti, orang yang merespon kabar baik dengan memberi diri dibaptis, pegang janji Tuhan, akan diselamatkan. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara, hari ini kita belajar saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita orang percaya. Amin. Yang kedua, ketaatan kita pada Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Yang ketiga, menerima baptisan adalah respon kita orang percaya untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.